yang mengatakan ya bahwa bunuh diri itu adalah boleh, kan begitu ya? Kalau orang jihad kan gitu. Kalau orang dulu pakai pedang, pakai panah, sekarang pakai bom, pakai ini. Itu dalilnya adalah Al-Baqarah 207. Silakan buka. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Betul? Dan ada di antara manusia orang-orang yang siap mengorbankan dirinya, jiwanya untuk mencari keridhaan Allah. Itu pula lah yang dijadikan dalil oleh kelompok-kelompok jaringan teror dalam rangka istihadiyah atau amaliyah untuk bunuh diri. Ini yang salah. Ada seorang yang namanya Markino, tapi dipanggil Markino, itu orang Wates Jawa, Wates Jogja. Kami tangkap dari FJI Front Jihad Islam ketika kami masih di Densus. Karena mau siap dia untuk ngebom di Filipina, maka untuk adaptasi dipanggil Markino, padahal Markino gitu loh kan. Itu orang kelompok Wates. Ketika kami interogasi, dia pintar cerdas, bisa buat bom segala macam. Mau nyerbu atau amaliyah di Filipina, ya. Begitu ditangkap dia tanya, Ustaz, lah Ustaz kok mau istihadiyah itu apa dalilnya? Itu lihat tuh Al-Baqarah 207. Kaget saya Pak. Saya waktu itu di Densus 2019. Saya dalam hati saya udon saya sama BNPT. Kemana nih BNPT dari 2010 didirikan? Ini ada doktrin ayat 227 yang disalahi, dipahami secara salah. Kok masih ada? Ini kan yang didoktrinkan ke saya 96. Kok masih ada sekarang? Ngamuk saya Pak. Aduh saking ngamuknya Pak. Karena saya ditarik ke BNPT sekarang. Tapi rupanya memang ditugasi untuk. Jadi ayat itu ya, asbabul nuzulnya itu ketika ada sahabat Nabi yang ahli memanah namanya Ibnu Sinan At-Tamimi. Ini para ulama insya Allah udah paham betul, lebih paham dari saya. Untuk yang muda-muda saya ingatkan, ketika mau menyusul hijrah ke Madinah, ke Yastrib, ya ke Madinah, menyusul Rasulullah, dihadang oleh kafir Quraisy di perbatasan Makkah. Terjadilah pergolakan, debat, ya. Tapi karena ini ahli mana, kafir Quraisynya banyak, dia sendiri, dia udah perhitungan. Saya mati satu nggak apa-apa, tapi bunuh banyak orang. Rupanya kafir Quraisy keder juga. Akhirnya Pak Ibnu Sinan At-Tamimi, udahlah kalian minggir. Saya tak nyusul Rasulullah. Untungnya apa kalian bertengkar sama saya? Kompensasinya silahkan ambil semua harta saya di Mekah. Nah, ini karena kafir Quraisy matre, ya kan? Setuju, akhirnya aman. Nyusul Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah cerita. Begitu cerita, turun ayat itu. Maknanya mengorbankan dirinya adalah mengorbankan harta benda. Itu dalam kitab-kitab tafsir. Nah ini tadi yang disebut tadi, yang ditolak oleh oleh Singapura kan, itu mendasari itu. Nah kalau saya kan paham, aku bekas radikal, jadi isi kepalanya tahu saya. Pernah dibaiat di makamnya tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir, tahu. Juga tokoh HTI walaupun nggak ngaku silahkan, aku kan punya datanya, kan gitu ya. Tapi harusnya bersyukur itu ditolak oleh Singapura. Kenapa? Di sana berlaku undang-undang ISA internal seperti ini. Kalau sampai yang bersangkutan masuk kemudian dakwah, kemudian keperucut intoleran dan segregasi, tangkap proses hukum 2 tahun kan? Pilih mana kira-kira? Cuman karena dipolitisasi jadinya gaduh. Nah sekarang apa indikasi ciri-ciri oknum penceramah yang intoleran dan radikal? Waktu itu kan saya, begitu Pak Jokowi ngomong di TNI Polri itu kan, jangan ngundang
penceramah yang intoleran, yang radikal, kan gitu ya. Ya sebagai BNPT itu kan badan ya atau lembaga non kementerian di bawah presiden, di bawah pemerintah, kan harus merespon. Boseng ngomong gitu kan, daripada timbul pertanyaan umat. Nah, sing paling kendel yang wani di mantem kanan kiri kan saya, jenderal mantan radikal. Yang beliau-beliau yang lainnya kan sanatnya Abu Bakar, halus semua gitu. Ini umat, iya kan? Aduh, udah langsung saya keluarkan itu. Ciri yang pertama, oknum penceramah yang intoleran dan radikal. Pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional. Dalam konteks ini adalah khilafah menurut versi mereka. Karena khilafah ala HTI, ala JI, ala ya JAD dan lain sebagainya, beda-beda itu, beda-beda. Apalagi ala khilafatul muslimin, beda. HTI itu Hizbut Tahrir Internasional atau Hizbut Tahrir Indonesia, pusatnya di London. Selalu mempropagandakan, sedang dan akan mempropagandakan khilafah ala mereka di seluruh negara termasuk Indonesia. Khilafatul muslimin lebih maju. Tidak hanya propaganda, sudah mendeklarasikan khilafah. Ada khalifahnya, yaitu siapa? Abdul Qadir Hasan Al-Barajah, yang notabene pernah ditangkap dalam kasus 2 kali terorisme, kena 3 tahun, tahun 1979. Kasus teror Warman kena 13 tahun, tahun 1985 dalam kasus pengeboman salah satu gereja di Jawa Timur dan Candi Borobudur, Jawa Tengah. Yang bersangkutan juga pernah jadi ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah. Yang bersangkutan juga pernah bersama-sama Abu Bakar Ba'asyir mendirikan alma mater saya, Al Mukmin Ruki. Yang bersangkutan juga pernah mendirikan bersama-sama Abu Bakar Ba'asyir mendirikan MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, tapi beliau akhirnya nggak aktif. Baru 1997 mendirikan Khilafatul Muslim. Jadi lebih berani itu, sudah negara dalam negara. Ya. Nah, jadi itu satu, dia pro ideologi transnasional. Yang kedua, takfiri. Mereka sudah mengkafirkan terhadap yang berbeda, beda agama, beda paham, beda kelompok, sesama agama pun dikafir-kafirkan. Dalilnya, Indonesia masih banyak pelacuran, betul? Banyak nggak pelacuran, Bu? Banyak. Indonesia masih banyak korupsi, betul? Masih banyak narkoba, betul? Masih banyak homer, minuman keras, betul? Kenapa kok masih banyak? Karena Indonesia masih kafir, belum menerapkan hukum syariat. Padahal Allah sudah memerintah dalam Al-Maidah 44. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Betul? Nah, ada yang betul. Ada. Itu namanya manipulasi dan distorsi agama. Makanya para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun yang lalu mendefinisikan radikalisme atau ekstremisme adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama.